itu sakitnya aja 1 minggu Ustaz. Jadi saya nggak pernah izin sakit, terus sakit kepala nggak pernah sakit, pokoknya saya tuh nggak pernah sakit. Allah Ta'ala tuh kasih saya kesehatan selama ini. Terus jadi saya punya amalan itu yang sampai dengan hari ini. Jadi sakit kepala, batuk, pilek, sakit gigi, sakit lutut, sakit apa itu nggak pernah saya sakit Ustaz. Jadi makanya pas saya pendarahan tuh saya yakin ini pasti ini santet, saya bilang gitu. Soalnya orang itu sudah bilang pirang-pirang dukun sing ini gitu istilahnya itu berapapun dia akan habiskan untuk ini saya kan gitu kan. Begitu. Dan itu ngomong bukan dukun loh Ustaz, itu yang ngomong wali-wali Allah Ustaz. Baca wa makarullah wallahu khairul makirin. Sudah saya baca Ustaz. Waktu saya baca itu ya mungkin santet kan nggak kena Ustaz ya, terus nggak ada apa-apa itu, terus saya berhenti. Nanti kalau pas kena santet lagi saya baca. Terus yaitu sholawat yang saya baca itu sholawat Jibril. Terus saya nggak tahu Ustaz kalau sholawat Jibril itu ternyata itu menyembuhkan penyakit saya yang dari santet Ustaz. Saya yakin ini sholawat Jibril ini luar biasa saya bilang gitu. Jadi akhirnya kemarin itu terakhir ya Ustaz ya, saya kan habis keluar dari BRI kan saya berangkat umroh Ustaz sendiri. Terus habis itu terus pulang dari umroh saya kan diuji, saya cerai sama suami saya kan, saya cerai. Terus habis itu kan saya yaitu berkah wali-wali Allah yang ini ya, saya tetap menang tinggal di tempat itu, suami saya yang keluar dari rumah. Terus akhirnya udah gitu saya pingin Ustadz umroh lagi, sudah dapat uang Ustadz, sudah terkumpul 40 juta, nggak jadi lagi. Anak saya nangis, yang nomor 1 itu kan di pondok ya Ustadz ya, mami pokoknya mami kalau umroh saya harus ikut. Terus anak saya pernah diminta doain orang kaya Ustadz, nanti kalau sembuh ya yuk nanti kamu saya kasih tiket umroh 2. Udah sembuh itu orang Ustadz malah jalan-jalan ke Singapura. Akhirnya anak saya dari pondok telepon, mami orang itu jadi kasih tiket umroh mami, gak jadi, orangnya sembuh mami, sembuh, orangnya itu masih sekarang ada di luar negeri. Saya jadi nggak bisa ditagih istilahnya gitu kan. Kita tuh sudah disuruh ngumpulin Ustadz paspor apa semua, anak saya ya, kakak apa, waktu itu belum ada corona gitu. Terus anak saya bilang gini, anak saya kan juga punya ini ya, sering kalau itu tuh kalau bicara itu suka kejadian gitu loh Ustaz. Anak saya kan suka dari kecil, dari umur 2 tahun itu kalau saya ajak ziarah ke Habib Ahmad Pekalongan itu dia bilang, mami ini Habibnya ini masih ada tamu mami gitu. Nah sama lari-lari itu Habibnya ini masih tiduran mami itu, masih ceritanya kalau sudah sampai di rumah Ustadz gitu kan. Terus kadang di makam itu dulu masih kecil itu tanahnya itu suka dimainin, terus dia tangannya ngepal gini, mami ini mami bawa pulang mami, ini uang mami, ini uang. Terus saya kan nggak boleh Ustadz ya, kembalikan saya bilang. Saya cerita ke mertua saya kan orang maksudnya punya pasien juga gitu, punya kelebihan juga. Mertua saya bilang tadinya jangan dikembaliin, bawa pulang, nanti ditaruh di kain putih gitu kan. Tapi kan saya nggak berani Ustadz ya, saya kembaliin anak saya punya ini. Terus anak saya bilang gini, itu nanti mami kalau sampai pulang dari Singapura dia itu nanti nggak kasih aku tiket umroh, meninggal itu mami, orangnya meninggal gitu. Bener Ustadz, pulang dari Singapura dia nggak ada kabar, nggak ada apa-apa, tahu-tahu meninggal. Pokoknya kalau ngomong itu ya Allah Ustadz, anak saya Muhammad ya Ustadz ya, itu sering kejadian. Aku sampai ya Allah, ya, terus anak saya pokoknya mami nggak boleh umroh, saya harus ikut. Aku terus sudah nabung lagi Ustadz, nabung dapat 40 juta lagi, sudah mau berangkat lagi Ustadz ya. Umroh kan waktu itu masih 25 Ustadz, 15 kan bisa puasa, nggak boleh. Akhirnya sampai habis lagi uang itu. Aku terus kemarin, wah aku mau nabung setiap hari untuk umroh bareng sama anakku. Aku bilang, malah jualannya nggak laku Ustadz. Aku sampai ya Allah Gusti, itu sudah baca sholawat Jibril Ustadz. Ternyata aku nggak boleh mengandalkan dari hasil jualan. Setiap ada TikTok yang masuk, aku sudah nggak pengen umroh lagi, sudah semua jalan sudah aku tempuh. Terus aku nangis sama Allah Ta'ala tengah malam suatu hari, ya Allah gimana ya Allah, semua jalan kok nggak bisa, padahal aku pengen umroh lagi setelah saya cerai. Sampai saya bilang sama mama saya, Pak, perhiasanku saya jual semua ya Ma, saya pengen umroh, saya pengen.
dan tempat makam Kanjeng Nabi. Terus tante saya bilang, jangan Gina, sabar, nanti kamu tak doain kamu dapat uang, katanya bisa berangkat umroh, dia bilang gitu kan. Aku sudah nggak kuat, aku pingin ziarah ke makam Nabi, saya bilang gitu kan. Saya pingin ngadu. Nah, saya bilang pokoknya itu rindu yang benar-benar luar biasa, Ustadz. Terus saya telepon ke BRI, kan saya masih ada uang ini, Ustadz ya, uang apa? Uang pensiun gitu kan. Oh, nggak bisa diambil, ambilnya nanti kalau sudah umur 46, kata dia. Wah, ini umur saya sudah 42, masih kurang 4 tahun, saya bilang. Saya sudah tekad itu, mas saya sudah mau saya jual semua, Ustadz, karena ada 100 gram lebih, Ustadz ya, sudah mau saya jual. Saya pokoknya gimana caranya harus umroh, saya bilang gitu kan. Sudah saya dengan banyak masalah, saya sudah nggak kuat. Terus ibu saya bilang gini, tante saya bilang, jangan sabar, udah tak doain kamu nanti mudah-mudahan ini. Terus sudah tidak ada yang bisa saya lakukan, Ustadz, saya hanya bisa baca sholawat Jibril. Udah itu, tahu-tahu Ustadz adik saya nelpon, ini ada perubahan dari BRI bahwa uang pensiun bisa diambil. Terus saya kan cerita sama tante saya ya, berapa harinya itu nggak lama. Terus kata tante saya, udah diambil aja, nanti kalau resesi malah uangnya nggak keluar, kata beliau gitu kan. Enggak, itu tabungan anak saya, nanti kalau anak saya mau sekolah di luar negeri, saya kan bilang gitu, Ustadz ya. Udah nggak usah dipikirin, udah itu kamu cairkan. Saya cairkan, Ustadz, keluar Ustadz 200 juta. Langsung kemarin saya berangkat umroh, Ustadz, sama anak saya. Anak saya yang nomor 2 saya aja nggak mau karena masih ujian. Yang nomor 3 juga nggak ngerti karena dia belum balik kan ya. Akhirnya saya berangkat berdua sama anak saya. Terus anak saya telepon tuh kaget, Ustaz, beneran nggak ini mami mau umroh? Iya beneran. Terus saya minta izin itu sama yang pengurus pondoknya, nggak bisa ya Umi, ini harusnya itu. Lalu Ustaz, Umi ini gimana? Sudah tahu mau umroh kok nggak disiapin paspor apa segala? Mungkin dikira ustadznya itu kan saya uangnya banyak, Ustadz ya, orang kaya gitu kan. Sudah prepare semua, orang ini uang mendadak datang ya kan Ustadz, kita kan nggak tahu. Aku bilang, Ustadz ini mendadak, Ustadz, saya ini mendadak banget. Ibu itu gimana, anaknya pinter kok nggak didukung malah disuruh pulang. Loh Ustadz, ini kan pulangnya setelah ujian. Ustadz, ya nggak boleh, setelah ujian pun nggak boleh pulang. Aku bilang, Ustadz, anak saya itu nggak pernah pulang, Ustadz, corona aja nggak pulang. Saya kan bilang gitu, Ustadz. Terus nggak bisa. Ya udah gini, Ustadz, kalau nggak boleh ya sudah, biar nanti anak saya umroh sendiri sama Dalwa kan juga punya ini biru umroh juga. Kok dibatalin? Ya jangan dibatalin. Lah terus gimana? Aku bilang, ya udah nanti saya ini. Akhirnya anak saya pulang. Terus anak saya kan cerita, mami kok bisa dapat duit banyak, dia kan bilang gitu kan. Ini saya baca sholawat Jibril. Terus anak saya langsung baca sholawat Jibril, beli tasbih, langsung baca, diamalkan. Ustadz tahu nggak Ustadz kan kalau umroh sekarang kan di Madinah itu kan harus pakai tasrih, Ustadz ya. Itu anak saya, Ustadz, masuk ke Raudhah sehari bisa 2 kali 3 kali tanpa tasrih, Ustadz. Misalnya ini tak saya cerita itu, ada yang jalannya mundur, ada yang itu mutawifnya aja, Ustadz, yang punya tasrih itu kan sudah kumpul mau masuk, itu nggak bisa masuk, Ustadz. Jadi sudah antri, udah keburu mau maghrib, itu nggak bisa. Terus anak saya kan sudah biasa keluar masuk sendiri ke Raudhah, masuk sendiri, lewatnya itu jalan keluar, Ustadz, dia mundur jalannya. mundur, nggak tahu ya Allah Ta'ala itu kasih ini berkat sholawat Jibril itu, Ustaz. Jadi bisa sholat itu di depan itu tempat imamnya sholat itu di Nabawi itu, di belakang kursi yang merah itu. Itu sampai biasa. Pokoknya itu anak saya itu mau kapanpun masuk ke Raudhah, ke makam Rasul, anytime tanpa tasrih, Ustaz. Anytime, itu benar-benar itu bisa ditanyakan ke grupnya. Terus sampai mutawifnya kan itu, ayo kita pakai ini, panggilnya kan ye gitu, Sayyid gitu, kita ini kata mutawifnya ini. Terus anak saya, mami aku males pakai tasrih, aku sudah biasa keluar. Udah mah kamu itu ikut aja.
nanti dikira gimana kan gitu ya Ustadz ya, anak saya dulu. Terus ternyata bener habis sholat asar sudah antri sampai mau maghrib itu nggak bisa masuk Ustadz. Akhirnya anak saya sebelum ditutup langsung berdiri, "Ye mau kemana Ye? Mau masuk sendiri?" kata anak saya gitu. Ya Allah, saya ini tidak butuh tasrihnya manusia, saya hanya butuh tasrihnya wali-walimu sama tasrihnya Rasulullah gitu. Masuk anak saya. Akhirnya mutawifnya teriak, "Ye doain ya Ye, aku bisa masuk ya Ye, tolong Ye doain tolong." Terus habis itu diulang lagi itu tasrihnya, baru itu mutawifnya bisa masuk semua rombongan. Nah kan sebelum ada kan bisa minta tasrih lagi Ustadz, kalau belum bisa masuk kan masih bisa diulang gitu loh. Terus dapat lagi, sebelum dapat tasrih sambil menunggu tasrih yang beberapa hari itu ada seorang pensiunan dokter Ustadz, dokter anak, dia bilang begini, "Ya aku diantar ya, ya Ustadz Pak dokter nanti ini ya jalannya pelan-pelan, nanti saya yang nuntun ya." Jadi itu pura-pura jalan pelan-pelan Ustaz. Nanti anak saya yang gendeng itu sepi, nggak ada orang ya yang di depan makam Rasulullah itu khusus untuk anak saya dan dokter itu. Sampai awas kasih jalan, padahal itu jalannya ditutup Ustaz, nggak boleh ada yang lewat kecuali kursi roda. Itu anak saya sama dokter itu boleh sepuasnya. Itu dokter itu sempat minta diantar 2 kali, pas yang keduanya ada tasrih itu sudah nggak mau ikut dokternya. "Aku sudah nggak mau, aku sudah puas, sudah sama Ye Ahmad, sudah berjam-jam di dalam situ," katanya. Saya sudah cukup, nggak mau antri, kan antrinya kan lama Ustadz, nggak bisa langsung 2 jam badan. Iya, enggak, saya nggak ikut, saya sudah keluar masuk dengan Ye Ahmad, saya nggak ikut tasrih karena dia sudah pernah yang tasrih awal dia kan sudah antri nggak bisa masuk Ustadz. Terus tapi nggak semua dari anggota grup itu dibawa sama anak saya bisa masuk. Saya kan pernah bilang sama anak saya, kita itu nggak bisa berteman maksudnya sejalan dengan siapapun. Soalnya pengalaman dulu saat saya waktu umroh yang pertama kan dulu saya cium Hajar Aswad 8 kali Ustaz. 8 kali saya cium, iya tanpa bantuan, bahkan saya menciumkan orang-orang grup saya, nenek-nenek, guru-guru, tapi yang perempuan Ustadz. Terus sama itu ada orang-orang luar negeri yang pengen terus saya bantu gitu, ayo saya bantu gitu kan. Kadang itu pengalaman. Kalau dengan siapa, saya pernah ada orang dengan yang satu kamar itu kebetulan orangnya sombong kan saya habis umroh, saya nggak ke hotel Ustadz, saya gimana caranya saya harus cium Hajar Aswad. Waktu di Madinah itu saya doa, ya Allah semoga saya bisa nyium aja. Tahunnya kan hanya sekali Ustadz, saya minta sekali aja itu sudah alhamdulillah ya, karena semua orang itu umroh haji nggak ada yang bisa nyium Hajar Aswad. Teman-teman saya, tetangga saya, suami saya juga nggak bisa. Jadi itu sesuatu satu aja sudah alhamdulillah. Ternyata Ustadz dengan mudahnya saya itu sekali loh, kok gampang saya terus tersiar, alhamdulillah saya sudah bisa Ustadz. Mutawif saya bilang gitu kan, dulu itu yang umroh 2015, Masya Allah, terus akhirnya banyak orang yang minta tolong sama saya, minta ini caranya nyium gitu, sampai saya ciumkan, sampai saya ajari caranya biar dia bisa, itu dipraktekkan bisa semua. Ini ada, saya aja sudah bisa. Saya kemarin cium Hajar Aswad, kalau Mbak Dina kan hidungnya panjang, jadi kan bisa nyium. Saya itu sudah masuk ke dalam Ka'bahnya, tapi saya nggak bisa nyium karena hidung saya kan pesek. Ada Ustadz, sudah masuk, iya benar itu kejadian. Dia itu pokoknya gimana caranya dia harus bisa, terus dia bisa, dia cerita sendiri, saya juga nggak nanya. Terus saya sebenarnya sudah kena, jadi dia sudah masuk ke lubangnya, tapi hidungnya dia masukkan itu nggak bisa nyium Ustadz. Dia mungkin kan heran ya, terus dia bilang gini, saya sebenarnya, terus berarti kamu sudah nyium Bu? Saya kan bilang gitu, ya belum, kamu kan hidungnya panjang, jadi kan bisa, aku sudah masuk itu, saya masukkan itu, hidung saya nggak bisa nempel. Tapi ya, aku ya nggak kepikiran gimana Ustadz ya, taunya kan hidungnya kurang mancung gitu. Terus akhirnya dia yang satu ranjang dengan satu kamar dengan saya, satunya itu tahu saya itu, terus
setiap malam saya ajak cium, Hajar Aswad. Ya mungkin ada 3-4 kali lah dia bisa nyium. Kalau saya kan 8 kali. Terus itu terakhirnya itu akhir-akhir mau pulang, dia sudah, aku ikut kamu, dia bilang gitu. Waktu saya ajak dia, saya diusir sama laskar. Itu padahal kan masih jam 1:30 Ustadz. Hajar, haram Rijal gitu. Aku terus gini, loh aku di sini setiap malam nggak pernah diusir, kok ini diusir gitu. Saya mau dekat Ka'bah aja saya diusir Ustadz, yang 2015 sama itu ibu itu. Aku terus gini, kan aku sudah janjian sama beliau, pokoknya kalau kita nanti pisah, kita nanti ketemu di Hijr Ismail ya. Waktu itu kan 2015 Hijr Ismail belum kayak sekarang Ustadz ya, harus satu-satu kan masih bebas, asal kita mau masuk kan bisa. Kalau dulu kan gitu kan, kalau sekarang kan nggak bisa, harus antri gitu kan. Nah terus yang dulu itu, terus saya diusir, terus saya bilang sama yang satunya, oke, kita ketemu di Hijr Ismail. Ibu itu tak ajak ke Hijr Ismail, nggak mau pulang dia. Terus habis sholat di Ismail, ayo kita cium lagi, bisa Ustadz. Jam 2 lebih itu saya nggak diusir. Padahal itu tadi 1:30 itu saya dibawain pentung Ustadz. Dia bawa pentung, menunya kan ke atas ya, kayak tongkat gitu, aja haram gitu. Aku bingung, astagfirullahaladzim, ya Allah, dosa apa ini? Aku taunya kan diriku Ustadz yang salah. Ya Allah, kenapa ya malam ini kok masih 1:30 belum mau sholat subuh kok sudah diusir kan gitu ya. Tapi saya nggak ada niat apa-apa. Terus habis dia pergi pisah, saya cium bisa Ustadz, alhamdulillah. Nah itu anak saya kasih tahu, pokoknya nggak. Ya ada beberapa di grup itu minta tolong masuk di di makam Rasulullah juga nggak bisa. Nah itu berkah sholawat Jibril Ustadz, anak saya kemarin 6 kali cium Hajar Aswad. 6 kali Ustadz, bayangin. Anak saya itu kemarin, alhamdulillah. Padahal Ustaz kan tahu sendiri ya, mau cium Hajar Aswad gimana. Anak saya masih SMA kelas 1, 6 kali dia selama di Mekah. Terus yang di Hijr Ismail Ustaz, saya kan kalau datang malam-malam mau iktikaf di Ka'bah itu kan saya pasti tawaf dulu Ustaz. Nah, saya kan malam pertama itu saya belum masuk Hijr Ismail Ustaz, tapi sudah cium Hajar Aswad. Terus saya tinggal ngincer Hijr Ismail. Soalnya yang dulu saya setiap malam itu saya iktikafnya di Hijr Ismail, nggak ada yang ngusir. Jadi selama 6 hari saya di itu iktikaf, saya habis nyium Hajar Aswad, saya duduknya itu sampai nanti mau subuh itu saya di Hijr Ismail, itu nggak ada yang ngusir. Nah yang kemarin itu kan peraturan sudah beda Ustadz, kabarnya kan harus antri. Aku posisi pas lagi tawaf Ustadz, putaran ketiga, Ustadz itu bukan umrah ya, tawaf biasa. Putaran ketiga pas itu masuk, pas nggak dijaga, saya batalin itu tawafnya Ustadz. Anak saya mau saya ajak, anak saya nggak mau. Anak saya enggak, saya tetap selesaikan tawaf. Saya masuk sendiri, sudah saya masuk. Aku bilang alhamdulillah, jadi itu saya nggak antri, nggak apa. Terus yang malam berikutnya habis sholat maghrib kan saya mau, ternyata nggak boleh, nggak ini nanti habis sholat isya Ustaz, saya mau antri nomor 1, padahal saya sholat di pelataran Ka'bah Ustaz. Saya maju setelah sampai di depan pintu Hijr Ismail itu orang sudah antri Ustaz, sudah pagar. Saya sudah nggak dapat antrian kan, tapi untung nggak ada pagarnya Ustaz. Terus ada orang yang diusir karena dia nggak antri, itu depan saya, orang luar negeri, badannya kan besar ya, perempuan, dia bisa bahasa Arab Ustaz Fasi. Dia bilang, saya sudah antri dari asar, kamu bilang asar nggak dibuka, saya antri lagi habis maghrib ternyata nggak dibuka, ini sekarang habis isya saya suruh antri, saya nggak mau, pokoknya saya di depan loh. Pokoknya dia pakai bahasa Arab, dia kotot-kotot, aku baca sholawat Jibril terus, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya itu kemanapun saya itu sholawat Jibril Ustaz, sudah tidak baca wirid lainnya Ustaz, sholawat Jibril saya terus sallallahu alaihi wasallam. Saya dalam hati gini, ini kan nggak ada pagar, nanti pokoknya apapun ya, dia ngomong pakai bahasa Arab tapi saya nggak bisa ngomongnya, tapi saya paham. Pokoknya apapun kamu mau kasih keterangan, kamu tetap nggak bisa akan masuk, kata dia gitu. Dalam hatiku Ustaz, dia kan badannya besar-besar Ustaz, orang luar negeri. Saya dalam hati gini, nanti kalau waktunya mau masuk, saya dorong dari belakang biar dia masuk dan saya masuk Ustaz. Saya kan di belakangnya dia persis. Dia berdebat terus, begitu benar. Ternyata setelah waktu dibuka, saya ngomong sama sebelah saya, nanti gini-gini pakai bahasa Inggris, saya nanti kita hitung ya kamu yang hitung, dia bilang ya 1, 2, 3, saya dorong, masuk sudah, polisi nggak bisa. Itu yang kedua Ustaz. Yang ketiga lagi,
pakai ini, pakai pagar Ustaz. Yang ketiga lagi pakai pagar, ya Allah kok pakai pagar, gimana ini saya sudah gak bisa dorong. Ternyata alhamdulillah Ustaz, giliran pakai pagar itu, pagarnya kan biasanya dijaga polisi Ustaz, ini pagarnya nggak dijaga polisi, aja dipagar. Pagarnya saya buka, saya masuk ke barisan itu ya gitu, pas mau dibuka alhamdulillah masuk Hijr Ismail dengan mudah. Ya Allah Ustaz, aku pokoknya berkat sholawat Jibril saya benar-benar kuasa Allah. Nah ini Ustadz, waktu saya umroh kan saya bawa uang tunai 20 juta, anak saya bawa uang 2 juta, itu memang sengaja buat beli-beli lah anak saya biar seneng ya. Memang saya sengaja, saya nggak akan belanja pokoknya uang untuk anak saya biar anak saya nanti yang belanja kan gitu sih. Terserah anak saya mau belanja apa, udah saya siapin itu uang. Ternyata Ustadz dia belanja di Mekah itu, di Mekah sampai uangnya itu habis 3.000 real. 3.000 real tuh kalau uang di sini tuh mungkin sekitar 13 jutaan ya. Terus sampai di Medina dia belanja lagi Ustadz. Nah sebelum belanja Ustadz, itu kan daftarnya kan bintang 5 Ustadz, saya dapat di yang Sofwah ya, yang tulisannya kan bintang 5 lah. Setelah di Medina saya dapat hotelnya bukan yang bintang 5 Ustadz, tapi yang di depan, yang di depan Medina persis itu hotel bintang 3. Terus hotel bintang 3 ternyata padahal tulisannya bintang 5 Ustadz. Tapi itu memang benar-benar di depan ini Masjid Nabawi. Jadi keluar itu yang itu apa ya, hotel apa ya, aku lupa, Royal apa gitu. Terus saya langsung, wah saya emosi Ustaz, wah kok hotelnya kok begini, saya bilang gitu. Saya WA itu yang saya punya grup itu, pokoknya saya nggak mau, malam ini saya pindah ini saya maki-maki, apa datang kan langsung makan malam itu Ustaz sampai Madinah. Apa ini, gelasnya plastik, piringnya plastik, nggak mau, saya bilang pokoknya saya ini. Terus saya, oh ibu harus hubungi ini, tapi saya sambil marah, saya tetap ke Nabawi gitu kan. Saya masuk ke Rodoh, saya pulang dari Rodoh, saya bilang ini sampai saya tidak bisa ibadah, saya bilang gitu, saya ini aku bilang gitu, pokoknya saya minta pindah sesuai dengan bintang 5, saya bilang gitu. Terus saya bilang, kamu tahu siapa saya? Aku bilang, saya Duriah Rasul, aku bilang gitu. Kamu ya, iya saya bilang, hati-hati kamu ya, aku nggak bisa balas, nanti Rasulullah yang balas, saya bilang, aku nggak ya, pokoknya saya minta, karena gini Ustadz, kalau saya sendiri, saya ditaruh manapun saya nggak masalah Ustadz ya, hotel manapun, tapi kalau sama anak saya nanti kan cerita hotelnya pakai piring ini, pakai ini, kan males sih ya Ustadz ya. Terus aku bilang, padahal itu sudah dalam hati sudah gini, nanti mau saya syiarkan itu arwaninya itu, ternyata kan bagus ya, saya bilang gitu kan, hotelnya yang di Madinah kan, di Mekah kan Masya Allah ya, bintang 5, deket, pokoknya nikmat lah. Terus naik kereta cepat gitu. Aku bilang, pokoknya kalau gini lihat, aku bilang hati-hati, aku bilang gitu. Dia kan ketakutan Ustadz ya. Terus ya saya carikan kamar gitu-gitu. Terus dia bilang, khusus untuk Mbak Dina aja ya, yang lain jangan. Aku sudah nggak mau ngurusi dosa orang ya Ustadz ya. Pokoknya aku yang penting kamu janji sama saya bintang 5 ya bintang 5, saya gitu kan. Misalnya dia mungkin kan nggak mungkin ya cari hotel pas penuh Ustadz itu. Terus akhirnya dia gini, ya udah saya kembaliin aja uangnya 6 juta. Saya kan bayar 38 Ustadz. Bayarin 6 juta, terus saya cerita sama istrinya yang Pak Dokter itu, yang pensiunan itu, udah Dina diterima aja, siapa yang mau kasih uang kamu 6 juta, kata dia gitu. Aku terus enggak, pokoknya aku harus hotel gini-gini. Terus tak pikir lagi, ini hotelnya juga dekat, dia keluar langsung Ka'bah. Kalau misalkan saya, Hilton pun itu di belakang saya Ustadz, hotel Hilton itu di belakang saya, masih agak jauh. Terus gimana? Kalau dipindah Hilton, udah Dina diterima aja. Terus daripada ya udah gini aja uangnya, sini Pak, sini nomor rekening saya, ditransfer itu 6 juta. Alhamdulillah ya Allah, itu
dalam hati ya, sudah hotelnya deket, uang 6 juta dikembaliin, makanannya kan makanan Indonesia. Kalau kemarin kan memang saya di hotel bintang 5 yang kemarin kan saya makan kurang ini ya Ustadz ya, karena masakannya kan masakan nggak jelas gitu ya. Bintang 5 itu kan nggak selera Indonesia Ustadz. Kalau anak saya ya doyan, anak saya di pondok biasa, pondoknya kan di Habaib ya, di Dalwa, biasa makan seperti itu, keju apa kambing kan sudah biasa, daging onta. Kalau saya kan nggak biasa Ustaz. Sudahlah, 6 juta alhamdulillah di rezeki dari Allah Ta'ala, makannya enak Indonesia meskipun piringnya plastik, saya bilang gitu kan. Siapa mau ngasih uang aku 6 juta? 6 juta bisa buat beli oleh-oleh Ustaz ya, bisa buat beli jam tangan. Itu satu. Terus yang keduanya Ustaz ya, uang kan sudah habis Ustaz. Itu yang 6 juta kan masuk ke rekening Ustaz. Saya kan bawa ATM, uang yang tunai itu sudah habis Ustaz. Sudah untuk beli oleh semua. Gimana nggak habis? Baju satu gamis itu harganya 100 real Ustaz. Itu yang biasa. Kalau yang agak mahal itu 150 real. Itu gamis-gamis anak-anak pondok itu. Belinya itu banyak. Terus beli jam tangan berapa ribu real. Habis sudah itu uang 20 juta. Terus uang anak saya yang 2 juta itu saya pakai Ustaz. Saya pakai untuk beli oleh-oleh kayak permen, biskuit, itu udah habis. Dia bilang, "Mami, uang saya dia nih ya habis sudah, ini wis kamu nggak usah beli oleh-oleh lagi, ini punyamu semua." Aku bilang gitu. Habis sudah uang itu. Terus tinggal uang 400.000, kita pergi ke Gunung Magnet, ke Jabal Magnet itu. Anak saya naik onta itu bayar 10 real, terus bayar bisnya itu kan di luar tur Ustaz, bayar 200.000 bisnya, satu orang 100, terus yang 100 itu buat naik onta sama beli es krim, yang 100.000 lagi buat beli delima. Habis itu uang saya. Terus di situ jualan anggur murah Ustaz, anggur murah, oleh-oleh itu serba murah di Jabal Magnet itu. Anak saya kan tergiur naik, "Mami minta uang, Mami nggak ada, Mak sudah habis." "Murah," kata dia. "Nggak ada, ini ATM adanya." Saya bilang, kan saya bawa uang banyak Ustaz, habis dapat 200 juta kan, adanya ATM. Saya bilang gitu, "Wah Mami, tadinya beli oleh-oleh di sini lebih murah, delima 1 real harganya Ustaz." Padahal di Taif aja kan nggak boleh, delima kan nggak boleh 1 real satu. Terus uangnya sudah habis, saya cari tuh Ustaz uang di tas. Sempat mau ada sumbangan untuk yang keluarga meninggal itu, saya bilang nanti ya di hotel, saya nggak ada uang. Uang itu resleting depan, belakang, tengah, dalam semua tak cari, nggak ada uang Ustaz. Sampai saya di base sudah diem, nggak beli apa-apa kan di Jabal Magnet itu. Terus habis gitu balik ke hotel, anak saya pulang dari masjid bilang, "Mami minta uang Mami, aku mau beli peci." "Enggak Mat," aku bilang gitu, "aku sudah capek kalau disuruh cari peci, sebab kamu semua toko dari Mekah sampai Madinah sampai kemana-mana nggak ada yang cocok pecinya. Aku nggak mau." "Oh ini aku sudah, kamu pilih dulu kalau sudah ada harganya berapa, tokonya di mana, baru nanti Mami ngambil ATM." Karena saya sudah capek Ustaz, dari Mekah itu nggak istirahat. Kalau mau sholat di Mekah Ustaz, di depan Ka'bah 2 jam sebelum azan Ustaz. Kalau pas azan kita masuk nggak boleh, perempuan itu nggak boleh masuk ke pelataran masjid. Jadi saya itu nggak boleh Ustaz. Terus jadi saya 2 jam sebelum azan sudah ke sudah ke Ka'bah. Nanti sampai di hotel baru 1 jam sudah azan lagi, terus kan gitu sampai ke Madinah ya gitu. Sampai ke Madinah itu jalan-jalan kemana-mana kan capek Ustaz ya. Oleh-oleh lebih murah, belum nanti teman-teman minta diantar ke pintu 32. Itu kan saya lewat pintu 32 kan bisa ke makam Rasulullah sih, meskipun ditutup tirai. Terus saya nganter-nganter, akhirnya saya bilang gini, "Udah ya Bu, kalau ibu-ibu mau ke sana ini saya kasih tahu lewatnya pintu 32, saya bilang gitu. Belum lagi Ustaz, nanti ada orang Pakistan, Uzbekistan itu nggak tahu, dia nggak punya HP, mau masuk Rodo nggak tahu caranya karena nggak punya ini kan. Terus dia tanya saya, "Tolong saya mau ke makam Rasulullah gini. Pintu 32 ibu-ibu semua serombongan, nggak punya HP semua." Akhirnya saya nganter Ustaz, saya masukkan ke dalam. Nanti ada orang tanya lagi, jadi saya itu kayak ini pelayanan. Nanti ada orang, "Mbak Dina, saya mau beli oleh-oleh gelang yang murah, yang bagus." Akhirnya saya anter. Pokoknya kegiatan saya itu seperti itu sampai saya capek Ustaz. "Udah Mat, nggak mau Mat, ini aku udah capek," saya bilang gitu kan.
udah ini saya sudah nemu mami, ini di toko ini harganya segini. Ayah saya keluar itu maghrib, habis sholat maghrib ya sebelum isya. Tapi saya sudah posisi mau sholat isya, sekalian nanti ambil ATM beli kopiah, sekalian nanti sholat isya di Nabawi kan gitu. Nanti habis sholat isya sekalian ke Raudhah kan gitu Ustaz. Terus saya di depan ATM Ustaz, saya buka tas, itu ada uang 100 ribuan 8 lembar. Tadi nggak ada. Oh, ada padahal itu tadi waktu bayangin coba waktu di perjalanan menuju ke mana, menuju ke Jabal Mahnet itu hanya tak hitung-hitung tuh hanya 400 ribu. Setelah 400 ribu anak saya minta itu saya buka nggak ada orang minta sumbangan itu untuk kematian itu saya cari barangkali ada receh-receh ya 100 ribu nggak ada, sudah saya cari berulang-ulang kali Ustaz. 4 kali 5 kali ada itu sehari sampai di hotel itu saya cari itu uang nggak ada Ustaz. Anak saya kan mau ke masjid itu minta uang mau beli KFC. Mami aku mau beli KFC mami, nggak ada uangnya udah habis. Tapi anak saya masih megang uang 50 real itu anak saya. Udah pakai itu uang, nggak mau ini uangnya nggak mau tak buat beli-beli, mau tak bawa ke Indonesia biar saya bisa balik lagi ke sini kata beliau, kata anak saya seperti itu. Udah mak pakai aja aku bilang gitu. Terus anak saya pakai uang dia sendiri itu dikasih hadiah sama Pak Dokter itu kan minta diantar masuk ke Raudhah kan ya Ustaz, terus dikasih 50 real itu anak saya kan seneng tapi katanya nggak mau dipakai, tapi terus akhirnya dipakai buat beli KFC. Terus nemu uang itu, Masya Allah ya Allah, mami tuh nyimpen uang ya simpen. Loh kalau aku nyimpen uang ngapain aku ini sekarang posisi di depan ATM, saya bilang gitu kan. Terus anak saya gini, mami beneran itu mami, iya beneran. Wah anak saya tambah semangat Ustaz baca sholawat Jibril itu kan. Tadinya itu sudah waktu saya ini kan saya telepon, baca mas sholawat itu teman kamu Habib Zaki itu kalau tampil anak saya itu di pondok kan ini Ustadz vokal MBS, jadi alhamdulillah Ustadz makannya ya enak-enak, makannya itu nasi kepuli apa yang dimakan Abu ya pondok itu pimpinannya kan kalau tampil kemana-mana kan diajak sama Abu ya itu makannya sama dengan anak saya, sampai durian Ustadz. Anak saya telepon, Mat ini musim mangga Mat, saya sudah telepon agen buah di Bangil, tak suruh ngirim ke pondok, kamu mau mangga? Enggak. Durian Mat, ada durian. Enggak mami, enggak usah ngirim apa-apa kata dia. Aku tuh di sini makan durian. Masa kamu di pondok makan? Iya, Abu ya itu dikirim durian banyak, itu saya sama penjaganya, ayo ya masuk sini gudang kamu makan ini durian. Jadi anak saya tuh makanan tuh sudah tidak mau Ustaz di pondok itu. Masya Allah Allah Ta'ala kasih Masya Allah itu berkah sholawat itu Ustaz ya. Anak saya yang tadinya nggak mantep ini sekarang kemarin tuh beli tesbih 3 Ustaz, beli tesbih yang pewangi itu loh, kayu apa itu tasbih, terus 3 tasbih yang pakai kayu apa yang bisa di baunya wangi itu loh Ustaz, digosok-gosok bau wangi. Iya. Oke. Ibu itu terus yang elektrik itu terus udah gitu Ustaz ya, saya itu dapat duit berarti 6 juta, terus dapat lagi terus 800 ribu itu. Saya kan nggak jadi ngambil ATM sampai ke Indonesia, saya nggak ngambil ATM Ustaz. Alhamdulillah ya Allah kasih berkah. Udah sampai di Indonesia Ustaz, saya ditransfer orang. Berapa? Sarifah saya ditransfer orang, Sarifah nitip ya buat Ahmad kasih 500, terus kemarin itu dapat lagi 700. Terus kan saya konsultasi sama istrinya Bu Dokter itu, gimana ya saya ini pulang sudah nggak bisa jualan nasi lagi, pembantu saya sudah diusir sama warga karena nggak punya identitas tetap, KTP nggak punya. Terus kalau jualan kan gimana ya Ustaz, harus harus cari pembantu itu nggak gampang kan, ini saya bingung. Kemarin tuh saya kan capek Ustaz mau ngantar anak ke pondok, tanggal 20 November kan harus posisi sudah stay di pondok, saya sudah beli tiket padahal saya capek. Delala Ustaz, saya WA itu ada temen satu grup musik sama anakku itu, grup qosidah itu, kebetulan dia sudah Ustaz, posisinya sudah Ustaz tapi belum lulus gitu loh. Terus saya suruh WA anak saya, pulangnya kapan, karena ibu beliau kan
baru operasi empedu Ustaz. Terus saya pulangnya malam Senin. Terus saya bilang, Mat, bilang aja Mat, pulangnya malam Minggu, nanti tiket mami buat dia. Saya bilang gitu kan. Tiketnya kan 500.000 Ustaz untuk ke pondok itu pakai yang eksekutif. Terus beliau, kenapa kamu kok nggak malam Senin bareng sama saya, tiketnya batalin kata. Nggak bisa karena saya hari Minggu sudah stay di sana di pondok katanya gitu kan. Terus akhirnya saya rayu-rayu mau. Alhamdulillah Ustaz, saya nggak jadi antar anak saya ke pondok. Kalau saya nganter Ustaz, tiketnya itu nanti saya 1 juta bolak-balik, belum hotelnya. Karena sampai di pondok hari Minggu, itu kereta yang hari Minggu sudah penuh. Saya harus hari Senin, otomatis saya harus check in hotel ya kan Ustaz. Belum nanti makannya habis sampai 2 jutaan kan Ustaz ya. Ya sih uang saya masih ada, tapi kan capek juga Ustaz ya. Alhamdulillah itu tiket saya kasihkan, saya nggak harus capek. Nah sekarang ini saya kan galau Ustaz, ya Allah ini gimana ya, ini kan saya posisi di Pekalongan Ustaz. Rumah Jepara saya kan kosong ini Ustaz. Kalau saya balik saya harus ada pembantu karena saya kan biasa kerja di bank Ustaz, bisanya kan cuma cari uang Ustaz, nggak bisa bersih. Iya, nggak bisa bersih-bersih, nggak bisa cuci piring, nyapu, ngepel, itu saya nggak bisa Ustaz. Saya itu bisanya cari uang. Saya itu orangnya bersihan, rapi, tapi nggak bisa dengan tangan sendiri Ustaz. Jadi kalau lihat yang kotor-kotor itu pusing. Aku sampai ya Allah. Terus ya kemarin tuh konsultasi itu sama, itu kan ahli tirakat juga Ustaz. Itu dia kan gandeng sama saya itu masuk rodoh Ustaz ya, tanpa tasrih Ustaz. Saya baca sholawat terus saya ngomong ini oh iya masuk gitu. Jadi saya alhamdulillah bolak-balik itu tanpa tasrih kayak anak saya itu. Alhamdulillah ya Allah Ta'ala kasih kemudahan, saya berkah sholawat Jibril Ustaz. Cuman saya ini minta doanya Ustaz biar istiqomah, kadang nanti kalau sudah enak terus lupa. Nah sekarang intinya gini Ustaz, usia saya kan sudah nggak muda Ustaz. Kalau saya harus lagi nanti kan banyak masalah Ustaz. Hari ini laku, hari ini nggak laku, karena itu kiriman sihir-sihir itu pelanggan saya itu kok nggak jual ya gini-gini, padahal saya kadang jual sampai jam 9 itu sepi Ustaz. Nggak ada yang, ternyata mereka itu mobil-mobil itu berhenti di depan kedai saya, berhenti jalan lagi. Saya nggak tahu kalau dia itu nggak lihat warung saya. Ini orang kenapa ya kok udah berhenti nggak turun gitu kan. Ternyata itu suatu saat ketahuan. Saya kemarin sama istri saya bolak-balik, saya itu jual di situ ya Mbak Kaji, saya bilang Bu Kaji, saya itu jualan terus tiap hari nggak pernah libur, tapi nggak ada itu, nggak 1-2 orang Ustadz yang bilang itu. Ustadz sudah saya bacain semua wirid, sudah saya kasih air, sudah saya kasih kembang. Ada kan orang musafir itu ngasih bunga bunga telon ya, sudah diwirid katanya, sudah garam yang kasar itu, sudah ayat kursi, yasin, waqiah itu sudah semua Ustaz. Sudah semua macam saya lakukan Ustaz. Akhirnya saya sampai modal saya habis, saya terakhir itu baca sholawat Jibril, saya sudah nggak bisa jualan lagi. Malah saya baca sholawat Jibril, malah saya bisa umroh, dapat uang banyak ini sampai dengan hari ini Ustaz. Kemarin sudah agak kuliah Ustaz, sudah cari pembantu. Kemarin saya bekas nasabah BRI saya itu saya tawari dia, oh iya anak saya nganggur, bawa aja ke sana. Tapi terus saya mikir lagi, saya kan buka YouTube Ustadz, itu ada ibu-ibu jualan online laris. Terus ternyata adminnya kan nakal itu. Adminnya nakal, terus akhirnya banyak yang komplain, terus dirugikan 30 juta. Terus saya sekarang nggak kerja, hidup saya dikasih makan sama mertua saya, sampai bajunya mau dicuciin gitu kan Ustaz itu. Saya dengar itu, ini aku terus saya konsultasi lagi tuh sama yang teman saya itu, Kak Erma itu. Udah ya Kak, saya nggak usah jualan aja ya Kak. Iya kamu itu sudah hebat, itu sholawat, kamu aja bisa masuk Hijir Ismail, bisa cium manjar aswad, bisa masuk Raudhah tanpa tasrih, itu kan bekas sholawat Jibril, dia bilang gitu. Terus uangnya dikembaliin 6 juta, hotelnya ya bagus, lux di depan ini. Itu udah kamu cocok gitu sama sholawat Jibril. Terus saya kadang, ini kan saya di sini sama tante saya janda, nggak punya anak, sama ibu saya janda juga. Saya kan kadang mikir,
di sini ada anak saya masih 2 Ustaz, yang satu masih di pondok. Saya kan kadang mikir Ustaz, nanti gimana ya saya tinggal di sini kok nggak ngapa-ngapain gitu kan. Dia kan nggak tahu kalau saya mengharapkan yang pokoknya yang plus itu tadi kan dari Allah Ta'ala, berkah sholawat itu kan. Saya bingung nanti saya balik ke Jepara itu saya harus ada pembantu, saya nggak bisa hidup sendiri. Terus nanti kalau jualan itu nanti nggak laku lagi, disandat lagi, repot udah Ustaz. Akhirnya ini sudah Ustaz, saya putuskan, saya minta doanya, saya mau istiqomah apapun yang terjadi itu saya mau sholawat Jibril sudah karena nggak ada yang bisa saya lakukan. Saya jualan juga, tenaga saya juga ya untungnya banyak Ustadz. Kalau nasi kebuli itu ya Ustadz ya, kalau habis semua itu Masya Allah untungnya banyak. Cuman ya itu kadang itu Ustadz musuh-musuhnya itu loh Ustadz, ya Allah, bingung sampai gimana caranya. Tapi kalau nggak jualan itu kok kayak orang nggak ada kerjaan ya Ustaz ya. Ini aku punya hajat Ustaz, nanti insya Allah bisa umroh. Anak saya 3, saya bawa semua, sama ibu saya sama tante saya. Saya punya hajat Ustaz. Mudah-mudahan dimudahkan saya minta ya Ustaz, karena sudah banyak uang jutaan itu saya dari sholawat Jibril Ustaz. Saya semua sholawat sudah pernah Ustaz, bahkan saya itu kalau satu kitab itu hampir hafal sudah semua. Yasin 41, Waqiah, Hatam seminggu sekali itu sudah semua Ustaz. Tapi ya orang kan cocok-cocokan ya Ustaz, ada yang cocoknya di Kolkin, ada yang ultraflu kan gitu Ustaz. Ya Alhamdulillah. Ini kan di Pekalongan saya sebenarnya mau nunggu Habib Lutfi Ustaz. Saya kemarin kan sempat galau, ini gimana Habib Lutfi kan pernah bilang gini, Dina ojo metu di Jepara, Dina bilang gitu, jangan keluar dari Jepara. Nanti saya turun tangan, maksudnya butuh apa nanti beliau bantu gitu kan. Tapi kan saya kan ini harus konsultasi lagi Ustaz. Kalau misalkan kan kemarin saya janda, ada orang yang ini saya konsultasi, Habib Lutfi bilang udah nggak usah nikah kecuali ada orang yang bener-bener itu baru, kalau enggak udah besarin anak sampai sukses. Beliau pesan begitu kan Ustaz ya. Nanti kalau ada yang memang benar-benar suruh ketemu sama saya dulu, saya kan yakin Ustaz saya nggak punya papa, suruh ketemu sama saya nggak punya saudara laki-laki juga kan, nanti suruh ketemu sama saya, beliau pesan begitu kan Ustaz ya. Terus ini saya pikir sudah mau nunggu Habib Lutfi, Beb ini gimana Beb? Habib Lutfi kan belum tahu Ustaz kalau saya itu berangkat umroh. Terus beliau itu kaget itu. Saya kemarin nggak sempet sih karena beliaunya kan sekarang sibuk ya Ustaz. Saya kan biasanya curhatnya ke Habib Ja'far Ustaz. Habib Ja'far kan meninggal itu ya, jadi saya tempat curhat hanya ke Habib Lutfi. Ya ada Habib-Habib lainnya tapi saya kurang ini ya, pertama usianya kan belum ini Habib Lutfi, kadang kan malu Ustaz ya, saya kan janda. Kalau beliau kan benar-benar seorang abah, seorang bapak, seorang guru ya, jadi kan mantepnya saya cuma 2, Habib Ja'far sama Habib Lutfi gitu. Kalau Habib Ja'far nggak ada ya saya ke makamnya. Cuman kan kalau Habib Lutfi kan bisa kasih solusi Ustaz ya, tapi kan beliau kan sibuk ini Ustaz. Saya nunggu, saya gini, udahlah saya nggak usah ketemu Habib Lutfi, sudah saya mantep ini sama sholawat Jibril. Nanti kalau ketemu minta doa aja, sudah nggak usah minta solusi. Saya bilang gitu, sudah saya mantep aja. Atalnya kan ini bingung Ustaz, mau jualan apa enggak ya, tapi saya terus cerita itu ibu itu jualan online laris saja katanya, sehari rugi sehari untung ya, apalagi yang saya yang hanya untuk bisa mencukupi. Dan selama saya jualan ya Ustadz ya, ini saya itu uangnya itu nggak bisa untuk apa-apa, bahkan saya nombok Ustadz, cincin yang sudah nggak bisa dipakai, yang udah kecil-kecil saya jual, nanti anting-anting yang sudah kadang jatuh udah ini saya jual gitu. Saya jualan itu ya nggak bisa nabung Ustaz, sebenarnya nggak menambah kekayaan. Belum lagi nanti kan jualnya pakai mobil ya, ganti ban servis supirnya aja sehari 50, cuman nganter ke pasar dia pulang aja nanti jam 10 ambil itu 50.000, supirnya udah 2 juta, udah juta setengah. Belum nanti pembantunya
Pembantunya Oke. itu sehari 100.000, 3 juta. Oke. Udah Masya Allah. lebih Ustaz ya. Ibu, ibu udah 1 jam lebih lah kita ngobrol nggak terasa ya. Iya, Ustaz. Terima kasih ya Ustadz Iya, iya. atas ijazahnya. Saya terima kasih berkat Ustadz ini saya bisa seperti ini. Mudah-mudahan istiqomah bisa dapat rezeki yang Allah Taala Amin, amin. kasih tanpa saya harus kerja Ustadz ya. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, Mbak Syarifah, namanya Mbak Dina tadi ya? Syarifah Nah, saya cuman karena itu kan panggilnya karena Syarifahan gitu sih. Iya, Kalau iya. kalau di Jepara, kalau di Pekalongan enggak Ustadz. Oke. Di Pekalongan kan enggak kayak Jepara. Iya, iya. Nanti mudah-mudahan kapan-kapan lagi ada cerita lagi, bisa ngobrol lagi. Segitu dulu Mbak ya, Iya, mudah-mudahan berkah nanti Iya. banyak terinspirasi dengan kisahnya. Amin. Oke. Terima oke. kasih Ustadz. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi perbincangan saya dengan Ibu Syarifah, Mbak Ibu Dina ya. Syarifah maksudnya keturunan Rasulullah. Teman-teman bisa order buku ini, Bu selamatin aja di WA berikut ini dengan nomor 0812 771 62964. Ya, silakan diorder. Kalau Anda mau belinya lewat bisa bayar di tempat dan gratis ongkir, bisa nanti dengan cara beli di TikTok. TikTok saya silahkan di follow di Mukhlis Marsal 1201. Oke, semoga teman-teman terinspirasi dengan kisah Mbak Dina atau Syarifah tadi. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.